Hari 101. Cara mudah lain untuk menggunakan hukum tarik-menarik untuk keuntungan Anda adalah ini. Setiap malam sebelum Anda tertidur, putar ulang dalam pikiran Anda saat-saat indah hari itu, dan ucapkan terima kasih yang tulus untuk setiap momen itu. Pikirkan juga tentang hari berikutnya, dan niatkan bahwa itu akan menjadi luar biasa, bahwa itu akan dipenuhi dengan cinta dan kegembiraan, dan bahwa semua kebaikan akan datang kepada Anda. Niatkan bahwa itu akan menjadi hari terbaik dalam hidup Anda. Kemudian ketika Anda bangun di pagi hari, sebelum Anda bangun dari tempat tidur, nyatakan kembali niat Anda untuk hari itu dan ucapkan terima kasih yang dalam seolah-olah Anda telah menerima semuanya. Hari 102. Kata, jika, memiliki frekuensi keraguan yang kuat. Ketika Anda berpikir atau berbicara tentang apa yang Anda inginkan, buang kata, jika, dari kosakata Anda. Dapatkah Anda melihat ketika Anda menggunakan kata, jika, bahwa Anda tidak percaya apa yang Anda inginkan adalah milik Anda? Hukum tarik-menarik tidak dapat memberi Anda apa yang Anda inginkan ketika Anda memunculkan keraguan dengan kata, jika. Gunakan hanya kata, kapan, saat Anda memikirkan atau berbicara tentang apa yang Anda inginkan, ketika ini terjadi, ketika saya melakukan ini, ketika saya di sana, ketika ini datang, ketika saya memilikinya. Kapan, kapan, kapan. Hari 103. Sadar atau tidak, hari ini Anda memesan untuk hari esok Anda dari katalog semesta. Pikiran dan perasaan Anda yang dominan hari ini menciptakan frekuensi yang secara otomatis menentukan hidup Anda besok. Merasa baik sekarang dan untuk sisa hari ini, dan buat hari esok Anda luar biasa. Hari 104. Anda harus bahagia sekarang untuk membawa kebahagiaan ke dalam hidup Anda melalui hukum tarik-menarik. Ini adalah rumus sederhana. Kebahagiaan menarik kebahagiaan. Namun orang menggunakan begitu banyak alasan mengapa mereka tidak bisa bahagia. Mereka menggunakan alasan hutang, alasan kesehatan, alasan hubungan, dan berbagai alasan mengapa mereka tidak dapat menggunakan formula sederhana ini. Tapi rumusnya adalah hukum. Apapun alasannya, kecuali Anda mulai merasa bahagia, Anda tidak dapat menarik kebahagiaan. Hukum tarik-menarik mengatakan kepada Anda, berbahagialah sekarang, dan selama Anda terus melakukannya, saya akan memberi Anda kebahagiaan tanpa batas. Hari 105. Manusia adalah bagian dari keseluruhan, yang kami sebut alam semesta, bagian yang terbatas dalam ruang dan waktu. Dia mengalami dirinya sendiri, pikiran dan perasaannya sebagai sesuatu yang terpisah dari yang lain, semacam delusi optik dari kesadarannya. Khayalan ini adalah semacam penjara bagi kita, membatasi kita pada keinginan pribadi kita dan kasih sayang untuk beberapa orang terdekat kita. Tugas kita harus membebaskan diri kita dari penjara ini dengan memperluas lingkaran kasih sayang kita untuk merangkul semua makhluk hidup dan seluruh alam dalam keindahannya. Tidak ada yang mampu mencapai ini sepenuhnya, tetapi perjuangan untuk pencapaian tersebut dengan sendirinya merupakan bagian dari pembebasan dan landasan untuk keamanan batin. Albert Einstein tahun 1879 sampai tahun 1955. Hari 106. Pada tahun 1900-an, Milekowe, seorang psikolog dan apoteker Prancis, adalah pelopor dalam pekerjaan menggunakan pikiran positif untuk membantu penyembuhan. Bagian dari metode penyembuhannya yang sukses melibatkan penerapan sederhana sehari-hari oleh pasiennya dari sugesti otomatis yang disadari ini, setiap hari, dalam segala hal, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini bukan hanya pernyataan yang kuat untuk kesehatan. Seperti yang Anda lihat dari kata-katanya, itu adalah pernyataan yang kuat untuk semua bidang kehidupan kita. Saat menggunakan afirmasi ini, ucapkan dengan sangat perlahan dan dengan keyakinan penuh akan arti kata-katanya. Ini adalah kekuatan yang kita masukkan ke dalam kata-kata yang membuat mereka kuat. Hari 107. Bayangkan menulis email tentang apa yang Anda inginkan ke semesta. Ketika Anda senang bahwa email Anda sangat jelas, Anda menekan kirim, dan Anda tahu bahwa permintaan Anda telah masuk ke ether. Anda juga tahu bahwa server semesta adalah sistem otomatis, dan tidak mempertanyakan permintaan email. Tugasnya hanyalah memenuhi setiap permintaan. Jika Anda mulai khawatir dan stres bahwa Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, maka Anda baru saja mengirim email lain ke semesta untuk menghentikan pesanan Anda. Dan kemudian Anda bertanya-tanya mengapa Anda belum menerima apa yang Anda minta. Setelah Anda bertanya, ketahuilah bahwa server semesta adalah sistem otomatis sempurna yang tidak pernah gagal, dan berharap untuk menerima permintaan Anda. Hari 108. Berikut adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan yang merupakan salah satu penggunaan hukum tarik-menarik yang paling kuat. Latihan ini adalah 30 hari longsoran memberi. Setiap hari selama 30 hari berturut-turut, berikan kegembiraan, senyum, kata-kata hangat, cinta, penghargaan,
dan pujian kepada semua orang yang Anda temui, termasuk orang asing, teman, dan keluarga. Bicaralah dari hati Anda, berikan yang terbaik dari Anda di setiap momen hari Anda, dan jadikan misi Anda untuk menjadikan hari setiap orang lebih baik dengan pikiran dan kata-kata yang baik. Saat Anda memberikan yang terbaik dari Anda akan terkejut dengan kecepatan yang kembali kepada Anda. Hari 109. Setelah Anda mengetahui hukum tarik-menarik, Anda dapat membuat penemuan terbaik tentang diri Anda dengan mendengarkan apa yang Anda katakan. Ketika Anda menyatakan sesuatu sebagai fakta mutlak, sadarilah bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar Anda yakini, dan keyakinan itu menciptakannya dalam hidup Anda. Saat Anda mendengar kata-kata Anda dan menyadari bahwa Anda mengatakan sesuatu yang tidak Anda inginkan, segera ganti dan ulangi kalimat Anda dengan kata-kata yang Anda inginkan. Anda akan belajar banyak tentang pengalaman masa lalu Anda dan apa yang telah Anda ciptakan ketika Anda mendengarkan kata-kata Anda. Dan kemudian, saat Anda menangkap kata-kata Anda dan mengubahnya, Anda mengubah seluruh arah masa depan Anda. Hari 110. Perasaan negatif kekecewaan menjauhkan keinginan Anda dari Anda. Untuk mengubah kekecewaan menjadi perasaan positif, mulailah berpikir dan berkata, ketika keinginan saya datang, saya akan, dan isilah bagian yang kosong. Ini adalah cara yang bagus untuk mengubah diri Anda menjadi percaya, dan percaya adalah tempat yang Anda inginkan. Hari 111. Aku berjanji pada diriku sendiri, menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan pikiranku, untuk membicarakan kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran kepada setiap orang yang saya temui. Untuk membuat semua teman saya merasa bahwa ada sesuatu yang berharga di dalam diri mereka. Untuk melihat sisi cerah dari segala sesuatu dan membuat optimisme saya menjadi kenyataan. Hanya memikirkan yang terbaik, bekerja hanya untuk yang terbaik, dan hanya mengharapkan yang terbaik. Untuk sama antusiasnya dengan kesuksesan orang lain seperti saya terhadap kesuksesan saya sendiri. Untuk melupakan kesalahan masa lalu dan terus maju untuk pencapaian yang lebih besar di masa depan. Christian D. Larson tahun 1874 sampai tahun 1954. Keyakinan optimis. Lanjutan. Hari 112. Aku berjanji pada diriku sendiri, mengenakan ekspresi ceria setiap saat dan memberikan senyuman kepada setiap makhluk hidup yang saya temui. Untuk memberikan begitu banyak waktu untuk memperbaiki diri sendiri sehingga saya tidak punya waktu untuk mengkritik orang lain. Terlalu besar untuk khawatir, terlalu mulia untuk marah, terlalu kuat untuk takut, dan terlalu bahagia untuk membiarkan adanya masalah. Untuk berpikir baik tentang diri saya dan untuk menyatakan fakta ini kepada dunia, bukan dengan kata-kata keras, tetapi dalam perbuatan besar. Untuk hidup dalam keyakinan bahwa seluruh dunia ada di pihak saya, selama saya setia pada yang terbaik yang ada dalam diri saya. Christian D. Larson tahun 1874 sampai tahun 1954. Keyakinan optimis. Hari 113. Tidak ada kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hidup Anda kecuali Anda memberikan kekuatan itu dengan pikiran Anda. Kekuatan terbesar ada di dalam diri Anda. Gunakan kekuatan di dalam, dan sadari bahwa untuk hidup Anda tidak ada yang lebih kuat di dunia ini. Hari 114. Bagaimana Anda mengalihkan perhatian Anda dari tagihan ketika Anda mencoba menarik uang? Anda berpura-pura, Anda membuat percaya, dan Anda membuat permainan dengan tagihan itu untuk mengelabui pikiran Anda agar memikirkan hal-hal yang baik. Buat pikiran Anda begitu sibuk dengan permainan pura-pura tentang apa yang Anda inginkan sehingga tidak ada ruang baginya untuk mengirimi Anda pikiran kekurangan. Anda adalah makhluk yang kreatif, jadi temukan cara kreatif terbaik bagi Anda untuk mengubah tagihan dan rekening koran Anda menjadi permainan kelimpahan yang dibuat-buat. Hari 115. Setiap hari, atau setidaknya sekali atau 2 kali seminggu, luangkan beberapa menit dan fokuslah untuk melihat diri Anda dalam kegembiraan. Rasakan diri Anda dalam sukacita. Bayangkan hanya sukacita di depan dalam hidup Anda dan lihat diri Anda berjemur di dalamnya. Saat Anda melakukan ini, semesta akan menggerakkan semua orang, keadaan, dan peristiwa untuk memberi Anda kegembiraan itu. Anda tidak dapat bersukacita jika Anda memiliki kekhawatiran uang, atau kekhawatiran kesehatan, atau masalah hubungan dengan teman atau keluarga. Jadi simpan sedikit kegembiraan di bank semesta sesering yang Anda bisa. Tidak ada investasi yang lebih berharga. Semoga sukacita menyertai Anda. Hari 116. Kekuatan tertinggi kita adalah cinta, dan itu adalah satu hal yang kita masing-masing memiliki jumlah yang tidak terbatas. Berapa banyak cinta yang Anda berikan kepada orang lain dalam satu hari? Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk berangkat dengan kekuatan besar dan tak terbatas yang kita miliki ini, dan mencurahkannya ke setiap orang dan keadaan.
Cinta adalah menghargai, memuji, merasa bersyukur, dan mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Kita memiliki begitu banyak cinta untuk diberikan, dan semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Hari 117. Semesta semuanya baik, namun, dalam situasi sulit kita sering tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar. Bahkan situasi yang kita sebut buruk sebenarnya memiliki kebaikan di bawahnya. Lihatlah situasi apapun dengan mata baru dan cari yang baik. Jika Anda mencarinya, Anda pasti akan mulai menemukannya, dan kemudian Anda akan memecahkan ilusi kesulitan dan membiarkan semua kebaikan muncul. Hari 118. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi negatif dengan seseorang dalam hidup Anda, luangkan beberapa menit setiap hari untuk merasakan cinta di dalam hati Anda untuk orang itu, dan kemudian kirimkan ke semesta. Hanya melakukan satu hal ini membantu menghilangkan kebencian, kemarahan, atau hal negatif apapun terhadap orang itu. Ingatlah bahwa perasaan dendam, marah, atau emosi negatif apapun akan menariknya kembali kepada Anda. Merasakan cinta menarik cinta kembali kepada Anda. Apa yang Anda rasakan untuk orang lain, Anda bawa kepada Anda. Hari 119. Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Epictetus C. AD 55C. 135. Hari 120. Tidak ada apapun yang sulit bagi semesta untuk menciptakan melalui Anda. Anda dapat menciptakan apapun yang Anda inginkan, dan yang harus Anda lakukan adalah hidup selaras dengan hukum tarik-menarik. Anda memberikan cetakan apa yang Anda inginkan, dan kemudian semesta mengisi cetakan itu. Pekerjaan Anda mudah, buat cetakan dengan pikiran Anda. Hari 121. Plato berkata, kenali dirimu sendiri, dan tidak pernah ada kata-kata yang lebih penting yang diucapkan. Anda harus mengenal diri Anda sendiri, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda pikirkan, sehingga Anda dapat menyelaraskan diri dengan hukum. Kenali dirimu. Hari 122. Jika Anda mengeluh tentang hal-hal dalam hidup Anda berada pada frekuensi mengeluh, dan Anda tidak dalam posisi untuk menarik apa yang Anda inginkan. Dapatkan frekuensi yang baik dengan pikiran dan kata-kata Anda. Pertama, Anda akan merasa baik, dan kedua, Anda akan berada pada frekuensi menerima lebih banyak kebaikan. Hari 123. Jika ada rumah tertentu yang Anda inginkan, atau hubungan atau pekerjaan tertentu yang Anda inginkan, dan Anda tidak mendapatkannya, semesta memberitahu Anda bahwa itu tidak cukup baik dan tidak sesuai dengan impian Anda. Ia juga memberitahu Anda bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih baik dan lebih berharga bagi Anda. Sesuatu yang lebih baik akan datang. Anda diperbolehkan untuk bersemangat. Hari 124. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah perubahan negatif menjadi positif, tetapi Anda tidak dapat melakukannya dengan menolak perubahan tersebut. Menolak perubahan berarti memilih jalan negatif. Anda berfokus pada hal negatif, yang membawa lebih banyak negativitas, rasa sakit, dan kesengsaraan. Untuk mengubah negatif menjadi positif, pertama cari hal-hal baik dan positif dalam situasi tersebut. Ada kebaikan dalam setiap situasi, dan saat Anda mencari hal-hal baik, hukum tarik-menarik harus menyajikannya kepada Anda. Selain itu, perintahkan bahwa perubahan ini akan membawa kebaikan dan kepositifan yang tidak terbatas, dan ketahui dan percaya dalam hati Anda bahwa ketika Anda memerintahkannya, itu harus dilakukan. Ini adalah memilih jalan yang positif. Hari 125. Hukum tarik-menarik adalah hukum yang paling indah. Itu teguh, dan memberi setiap orang apa yang menjadi fokus utama mereka. Anda tidak terkecuali dalam hukum, dan itu adalah milik Anda untuk digunakan dengan cara apapun yang Anda inginkan. Hukum tidak boleh gagal. Kita hanya perlu belajar bagaimana menggunakannya dengan benar. Hari 126. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Semua diri kita muncul dengan pikiran kita. Dengan pikiran kita, kita membuat dunia kita. Buddha C. 563 C. 483 SM. Hari 127. Syukur hanyalah kata-kata, kata-kata kecuali jika Anda merasakannya secara intens dan mendalam. Untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan syukur Anda harus berlatih, dan berlatih sampai Anda mencapai kedalaman perasaan terbesar dan frekuensi tertinggi. Itu adalah rasa syukur yang paling kuat. Hari 128. Hal-hal yang datang paling cepat ke dalam hidup Anda adalah hal-hal yang paling Anda percaya. Anda hanya dapat membawa kepada Anda apa yang Anda percaya, jadi Anda harus percaya untuk menerima apa yang Anda inginkan. Hari 129.
Ketika Anda takut akan sesuatu terjadi, menurut hukum Anda menariknya, meskipun untungnya dibutuhkan fokus yang nyata dan rasa takut yang gigih untuk membawanya kepada Anda. Jumlah emosi yang Anda investasikan untuk tidak menginginkan sesuatu terjadi sangat kuat. Pada saat yang sama juga tidak mungkin untuk membawa apa yang Anda inginkan ketika Anda menyimpan begitu banyak ketakutan tentang hasil yang tidak Anda inginkan. Hapus investasi ketakutan pribadi Anda dari apa yang tidak Anda inginkan terjadi, dan sekarang gunakan energi yang kuat itu dan arahkan ke apa yang Anda inginkan. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan atau rasakan, kekuatan Anda untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah sekarang. Hari 130. Apa itu pikiran negatif? Tidak adanya pikiran yang baik. Apa itu emosi negatif? Tidak adanya pikiran yang baik. Hari 131. Ada perbedaan antara merasa bersyukur dan menghargai sesuatu, dan merasakan keterikatan pada sesuatu. Apresiasi dan syukur adalah keadaan cinta yang murni, sedangkan keterikatan mengandung ketakutan, takut kehilangan atau tidak memiliki apa yang melekat pada Anda. Ketika datang ke sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup Anda, penghargaan dan rasa syukur menarik, dan keterikatan mendorong menjauh. Jika Anda merasa takut bahwa Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, atau kehilangan apa yang Anda miliki, maka Anda memiliki kemelekatan. Untuk menghilangkan keterikatan, terus alihkan diri Anda ke kondisi penghargaan dan rasa syukur, sampai Anda bisa merasakan bahwa rasa takut itu telah hilang. Hari 132. Berikut adalah cara untuk memeriksa apakah Anda berada di jalur dengan menarik apa yang Anda inginkan. Apakah Anda merasa tegang dan cemas karenanya? Apakah Anda merasakan tekanan atau stres tentang kapan itu akan tiba? Rasakan juga tubuhmu, apakah lembut dan santai, atau tegang. Jika Anda memiliki perasaan tegang, Anda berada di jalur yang salah, dan perasaan itu menjauhkan keinginan Anda dari Anda. Bersikaplah benar-benar santai, benar-benar tenang, dan tanpa mempedulikan kapan, di mana, atau bagaimana hal itu akan tiba. Setiap kali Anda memikirkan keinginan Anda, dengan sengaja rileks, dan tetap rilekskan tubuh Anda sampai Anda dapat merasakan bahwa ketegangan telah benar-benar hilang. Hari 133. Pikirkan semua keindahan yang masih tersisa di sekitarmu dan berbahagialah. Anne Frank, tahun 1929 sampai tahun 1945. Buku harian seorang gadis muda. Hari 134. Ketika hal-hal berubah dalam hidup kita, seringkali kita memiliki penolakan terhadap perubahan tersebut. Tetapi jika Anda memahami struktur semesta, kehidupan, dan ciptaan, maka Anda akan memahami bahwa hidup adalah perubahan, dan tidak ada yang berhenti. Semuanya adalah energi, dan energi terus bergerak dan berubah. Jika energi berhenti, Anda akan hilang, dan tidak akan ada kehidupan. Perubahan selalu terjadi untuk kebaikan Anda dan semua orang. Ini adalah evolusi kehidupan. Hari 135. Jika Anda meluangkan waktu untuk membuat daftar semua hal yang Anda syukuri, dan Anda merasakan perasaan syukur, Anda akan merasa luar biasa setiap hari. Frekuensi Anda akan tinggi dan Anda akan menjalani hari-hari Anda dalam cinta dengan hidup, membawa sukacita kemanapun Anda pergi, secara positif memengaruhi satu demi satu orang. Ketika Anda menjalani kehidupan seperti ini, semua yang Anda inginkan akan datang bahkan sebelum Anda memintanya. Hari 136. Pikiran negatif dan emosi negatif membutuhkan perhatian dan fokus Anda untuk tetap hidup. Mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa perhatian Anda kepada mereka. Jika Anda mengabaikan mereka dan menolak memberi mereka perhatian, Anda mencabut nyawa mereka dan mereka akan dilenyapkan. Hari 137. Kebanyakan orang dapat mewujudkan hal-hal kecil dengan cepat. Ini karena mereka tidak memiliki perlawanan terhadap hal-hal kecil, dan karena mereka tidak memikirkan pikiran yang bertentangan dengan mereka. Namun, ketika berbicara tentang hal-hal yang lebih besar, orang seringkali memancarkan keraguan atau kekhawatiran yang bertentangan dengan hal-hal yang lebih besar itu. Ini adalah satu-satunya perbedaan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu terwujud. Tidak ada yang besar atau kecil bagi semesta. Hari 138. Proses penciptaan selalu tentang Anda membuat diri Anda selaras dengan apa yang Anda inginkan. Ini tidak pernah tentang hukum tarik-menarik. Suatu hari Anda memikirkan pikiran yang baik, kemudian hari berikutnya pikiran yang tidak begitu baik, dan kemudian hari berikutnya pikiran yang baik, dan seterusnya. Keadaan percaya yang permanen tanpa sedikit pun keraguan adalah sesuatu yang harus Anda pelajari, dan Anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dengan latihan. Hari 139.
Salah satu alasan utama mengapa begitu banyak orang gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah karena mereka tidak tahu pasti apa yang mereka inginkan, atau karena mereka mengubah keinginan mereka hampir setiap hari. Ketahuilah apa yang Anda inginkan dan teruslah menginginkannya. Anda akan mendapatkannya jika Anda menggabungkan keinginan dengan iman. Kekuatan keinginan bila digabungkan dengan iman menjadi tak terkalahkan. Christian D. Larson, tahun 1874 sampai tahun 1954. Kekuatan Anda dan cara menggunakannya. Hari 140. Ada dua macam orang. Mereka yang berkata, saya akan percaya ketika saya melihatnya. Dan mereka yang berkata, untuk melihatnya, saya tahu saya harus mempercayainya. Hari 141. Sadarilah perbedaan besar antara tindakan dan aktivitas yang diilhami. Aktivitas berasal dari otak pikiran dan berakar pada ketidakpercayaan dan kurangnya keyakinan. Anda mengambil tindakan untuk mewujudkan keinginan Anda. Tindakan yang diilhami memungkinkan hukum bekerja melalui Anda dan menggerakkan Anda. Aktivitas terasa berat. Tindakan yang diilhami terasa luar biasa. Hari 142. Siapa kapten kapal Anda? Anda tahu bahwa jika tidak ada orang yang mengemudikan kapal, maka kapal itu akan dihempaskan ke laut dan menabrak batu. Pikirkan tubuh Anda sebagai kapal dan pikiran Anda sebagai mesin, dan Anda sebagai kapten kapal Anda. Kendalikan kapal Anda sehingga Anda dapat menggunakan kekuatan mesin Anda untuk mengarahkan kapal ke tujuan yang Anda inginkan. Hari 143. Anda pasti dapat membantu orang lain melalui pikiran Anda, dan mereka dapat membantu Anda. Setiap pikiran baik yang Anda kirimkan ke orang lain adalah kekuatan hidup. Namun, orang yang Anda kirimi pemikiran harus meminta hal yang sama dengan yang Anda kirim. Jika orang itu tidak menginginkannya, maka mereka tidak selaras dengan frekuensi pikiran Anda, dan itu tidak akan menembus mereka. Anda tidak dapat menciptakan kehidupan orang lain yang bertentangan dengan keinginan mereka, tetapi jika itu adalah sesuatu yang mereka inginkan, pikiran Anda adalah kekuatan nyata yang membantu mereka. Hari 144. Ketika Anda berada dalam keadaan syukur yang indah, Anda menjadi orang yang hanya ingin memberi. Anda menjadi sangat bersyukur bahwa itu mengambil alih hidup Anda, dan Anda tidak dapat menemukan cukup kesempatan dalam sehari untuk memberi. Anda memberi kegembiraan, Anda memberi cinta, Anda memberi uang, Anda memberi penghargaan, Anda memberi pujian, dan Anda memberi kebaikan. Anda memberikan yang terbaik dari diri Anda dalam pekerjaan Anda, dalam hubungan Anda, dan kepada orang asing. Anda akan tahu kapan Anda benar-benar menemukan rasa syukur yang sejati, karena Anda akan menjadi seorang pemberi. Orang yang benar-benar bersyukur tidak bisa menjadi apa-apa lagi. Hari 145. Ketika orang pertama kali mulai menggunakan rahasia, mereka mungkin sedikit takut memikirkan pikiran negatif. Karena ketakutan itu, ketika mereka memikirkan pikiran yang baik, segera pikiran yang berlawanan mungkin muncul di benak mereka. Ini tidak biasa. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa fase ini berlalu dengan sangat cepat. Dan cara termudah untuk melewatinya adalah dengan tidak memperhatikan pikiran negatif sama sekali. Abaikan saja mereka dan kemudian pikirkan pemikiran yang baik. Ketika pikiran negatif datang, abaikan saja seolah-olah Anda tidak mempedulikannya sedikit pun, dan pikirkan ide yang baik untuk menggantikannya. Hari 146. Jika Anda ingin menarik uang, Anda mungkin menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak kekuatan dengan membayangkan memiliki hal-hal yang Anda inginkan dari uang itu. Jika ada kekurangan uang dalam hidup Anda, maka perasaan dan keyakinan Anda tentang uang kemungkinan besar tidak terlalu baik, dan alih-alih berpikir tentang memiliki hal-hal yang akan dibeli dengan uang mungkin terasa jauh lebih baik. Anda harus belajar menguraikan perasaan Anda dan memilih pikiran yang terasa lebih baik bagi Anda. Pikiran yang terasa lebih baik adalah di mana kekuatan Anda berada. Hari 147. Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakitnya bukan karena benda itu sendiri, tetapi karena perkiraan Anda tentangnya, dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Marcus Aurelius 121-180. Hari 148. Rasa syukur yang murni adalah keadaan memberi. Ketika Anda berada dalam keadaan syukur yang tulus, Anda memancarkan medan elektromagnetik yang kuat di sekitar Anda. Radiasi dari Anda begitu murni dan kuat sehingga menyentuh semua orang yang bersentuhan dengan Anda. Efek pada orang lain yang menerima apa yang Anda pancarkan tidak mungkin dilacak, efek riak dari satu orang ke orang lain tidak pernah berakhir. Hari 148. Rasa syukur yang murni adalah keadaan memberi. Ketika Anda berada dalam keadaan syukur yang tulus, Anda memancarkan medan elektromagnetik yang kuat di sekitar Anda.
Radiasi dari Anda begitu murni dan kuat sehingga menyentuh semua orang yang bersentuhan dengan Anda. Efek pada orang lain yang menerima apa yang Anda pancarkan tidak mungkin dilacak. Efek riak dari satu orang ke orang lain tidak pernah berakhir. Hari 149. Memberi membuka pintu untuk menerima. Anda memiliki begitu banyak kesempatan untuk memberi setiap hari. Berikan kata-kata yang baik. Berikan senyuman. Berikan apresiasi dan kasih sayang. Berikan pujian. Anda dapat memberikan sopan santun kepada pengendara lain saat Anda mengemudi. Anda bisa memberikan senyuman kepada petugas parkir mobil. Anda dapat memberikan salam hangat kepada orang yang berdiri di kios koran atau orang yang membuat kopi Anda. Anda dapat memberi dengan membiarkan orang asing mendahului Anda ke lift, dan Anda dapat memberi dengan menanyakan lantai mana yang akan mereka tuju dan menekan tombol untuk mereka. Jika seseorang menjatuhkan sesuatu, Anda dapat memberikan uluran tangan dan mengambilnya untuk mereka. Anda dapat memberikan pelukan hangat kepada orang yang Anda cintai. Dan Anda dapat memberikan penghargaan dan dorongan kepada semua orang. Ada begitu banyak kesempatan bagi Anda untuk memberi dan dengan demikian membuka pintu untuk menerima. Hari 150. Ketika Anda mencapai tingkat rasa syukur tertinggi, setiap pikiran yang Anda pikirkan, setiap kata yang Anda ucapkan, dan setiap tindakan yang Anda lakukan keluar dari kebaikan murni.